Halo Sobat Untidar, kembali lagi di podcast Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Bersama saya Haidar Manusa ini, kali ini akan menemani teman-teman Untidar dan Sobat Untidar yang ada di rumah nih. Hari ini spesial karena biasanya kita tuh podcast di studio, kali ini kita langsung mendatangi lokasi di mana narasumber ini berada. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng mahasiswa KKN periode Januari 2025 Universitas Tidar. Dan kita sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa tentunya, karena saya tahu di sela kesibukannya mereka bisa menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita nih Sobat Tidar. Mas, mungkin bisa perkenalan diri dulu Mas ke Sobat-Sobat Tidar dan menyapa Sobat Tidar yang ada di rumah. Baik, dari saya dulu. Nama saya Hendra Dewa Saputra dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Oke, perkenalkan nama saya Alif Rizaldi. Saya di sini sebagai Ketua KKN Kelompok 1 Universitas Tidar di Desa Donomulyo. Saya sendiri berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi angkatan 2021. Berarti sama Mas Hendra dan Mas Alif ya? Iya, betul. Ini di desa yang sama Mas? Di desa yang sama. Oke, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Baik. Siap, saya juga baik Mas. Mungkin langsung saja Mas, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab sama Mas-mas ini. Yang pertama itu mengenai proker Mas, program kerja yang Mas-mas ini lakukan di desa ini apa aja Mas? Bisa dijelaskan? Oke. Dari proker yang pertama, kami sendiri sebenarnya dari kampus Untidar kami itu dapat tema UMKM dan pariwisata. Iya. Perlu demoin nggak ya? Tetapi sebenarnya kan karena mengingat situasi dan kondisi ya, itu kalau dengan durasi hanya 1 bulan dan proker kami ada 2 itu kami nilai kok cukup berat. Oleh karena itu kami kemarin coba konsultasi dengan stakeholder, dengan kepala desa dan juga dengan pihak LPPM terkait dengan proker itu apakah bisa dikurangi porsinya, karena ingat kalau yang kan ada 2 nih tema. Pertama di KKN kelompok kita berdua di sini di Desa Donomulyo itu ada 2. Pertama itu ada UMKM, yang kedua pariwisata. Kalau seputar UMKM sih menurut kami itu masih bisa kami handle karena kebetulan kami juga dari Fakultas Ekonomi dan memang kami seenggaknya ada basic di situ. Sedangkan kalau tentang pariwisata itu kan sebenarnya proker yang cukup berat. Apalagi mengingat kalau kita lihat itu setelah kami kan juga tentu sudah survei ke desa-desa dengan melihat potensi desa yang ada, itu kok agak cukup sulit. Jadi kami negosiasi dengan pihak desa dan juga pihak BPM. Akhirnya proker utama yang diberikan itu dari kelompok kami itu lebih ke UMKM seperti itu. Oke. Berarti ini dari kelompok 1 dan kelompok 2 di desa yang sama gitu ya Mas? Iya, betul. Berarti program unggulannya itu terkait UMKM? Iya, UMKM. Pendampingan dan sosialisasi. Oke. Tentang digitalisasi UMKM di desa Donomulyo. Oh ya, baik. Untuk sosialisasi pembinaan UMKM ini dilakukan di mana Mas? Dan audiensnya tuh siapa aja dan tujuannya itu apa? Dari awal sebenarnya kita pasti survei dulu ya Mas. Mas Haidar. Yang pertama kami 2 tim ini survei dulu ya seluruh desa. Jadi targetnya kami kan dari awal ke seluruh desa. Nah, jadi untuk proker utama 3 proker utama kami tujuannya atau objeknya ya ke seluruh desa gitu dampaknya. Jadi yang pertama kita survei dulu ke dusun-dusun. Di sini ada dusun Gedono, di sini dusun Gedono namanya, dusun Sugihan, Tepis, terus Soklengan, Kalisala sama Ngimbang. 7 dusun ya. Nah, kami pertama kali mendatangi kepala dusun terkait mungkin menyampaikan, kita berkenalan terlebih dahulu, bersilaturahmi, berkenalan dan mungkin istilahnya sowan lah dalam bahasa Jawa, sowan. Nah, kita memperkenalkan diri lah Mas. Gitu. Nah, habis itu mungkin kita bisa jelasin apa tujuan kita di sini. Nah, terutama terkait dengan UMKM. Nah,
sekalian istilahnya kayak mungkin apa aja sih UMKM di Dusun Gedono, mungkin ada apa aja, mungkin kita bisa dapat gambaran umum dari Pak Kadusnya gitu. Berarti ke 7 kadus ini pasti berbeda-beda gitu ya Mas, terkait masalah UMKM-nya. Cara tim kalian itu mengidentifikasi UMKM di tiap dusunnya itu bagaimana? Kalau dari kami sendiri itu pertama karena kami kan mendatangi dengan pihak kepala dusun ya. Nah, otomatis dari kami juga berkoordinasi dengan pihak kepala dusun serta bertanya-tanya juga dengan PKK seperti itu. Karena biasanya kan kalau di desa apalagi di daerah sini itu yang cukup aktif dan cukup berperan penting itu dari PKK. Jadi ya kami bekerja sama dengan ya 2 instansi tersebut. PKK itu ibu-ibu PKK? Ibu-ibu PKK. Terkait itu berarti program unggulannya itu UMKM ya Mas? Iya. Dan bagaimana cara tim kalian ini mengukur keberhasilan program kerja ini Mas? Kalau pengukuran keberhasilan dari kami itu mungkin lebih dari keikutsertaan ya dari warga. Dan alhamdulillah proker mengenai digitalisasi dan sosialisasi ke UMKM itu kami laksanakan di minggu kedua sewaktu KKN. Nah, alhamdulillah itu ada sekitar 30 UMKM yang terlibat. Lumayan banyak ya Mas? Ya, lumayan banyak. Dan dari pemateri pun kami mengundang dari Kementerian Koperasi dan UKM. Ya. Atas nama Ibu Wiwi Widyastuti. Ya. Karena beliau juga sebagai pendamping legalisasi dan sertifikasi halal. Jadi kami juga ya sedikit banyak juga mensosialisasikan tentang ya legalitas usaha begitu. Berarti itu di minggu kedua ya Mas? Iya, di minggu kedua. Kalau minggu pertama itu Masnya gimana Mas? Biasanya tuh ngapain kalau mahasiswa KKN? Nah, kalau dari kami sendiri minggu pertama ya mungkin langsung sowan ke Pak Kadis dulu. Berarti kenalan Ya, sama warga. Kepala desa lah kan, ya istilahnya kayak di sini tuh yang paling tinggi kedudukannya. Jadi mungkin kita sowan terlebih dahulu di situ lah, ketemu kepala desa yang mungkin menjelaskan apa tujuan kami di sini dan lain-lain, mungkin ya memberikan gambaran umum secara umum seperti proker dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya ya seperti tadi sudah dijelaskan, mungkin ya sowan ke kadus semakin mengerucut gitu Mas. Iya. Menjelaskan istilahnya kayak ya bersilaturahmi, ya sowan ya istilahnya menjelaskan apa tujuan kami ke desa ini gitu. Kalau selama KKN ini Mas, ada nggak sih momen yang menurut Masnya itu berharga dan membekas gitu di hati? Mungkin kalau selama KKN ini ya alhamdulillah kalau dari kami sendiri itu sebenarnya ya penerimaan warga itu sangat baik. Warga desa apalagi dengan aparatur desanya juga sangat baik karena ya kebetulan dalam beberapa periode sebelumnya itu kan ada KKN juga di sini. Dari warga sendiri menyampaikan KKN mahasiswa Untidar di periode Januari 2025 ini sudah cukup bagus karena ya mungkin dari kami juga secara sosialisasi itu maksudnya bersosial lah dengan para warga, maksudnya serawung, kemudian juga ya dari kami itu setiap warga ada kegiatan apa saja ya kami usahakan untuk selalu ikut begitu, ikut terus serta lah. Jadi ya dari kami sendiri memang untuk di minggu-minggu 1, 2, 3 hingga sekarang ya semisal ada kegiatan warga selalu ikut serta Mas. Kalau kegiatan warga itu contohnya kayak gimana Mas? Nah, utamanya itu ada kegiatan PKK rutin ya. Itu di setiap dusun karena ada 7 dusun ya. Berarti setiap dusunnya nanti jadwalnya berbeda-beda tanggalnya. Kemudian yang kedua ada seperti PKK. Posyandu itu rutin Mas? Itu rutin. Kemudian untuk yang terakhir itu semisal kemarin itu di minggu 2 itu kan karena ini momen Isra Mi'raj ya. Nah, kalau di desa itu kan ada istilah mungkin Rajepan apa ya. Nah, itu jadi kayak tiap dusun tuh mengundang kami untuk ikut serta sadranan lah. Berarti tim KKN ini tiap dusunnya itu langsung mendatangi gitu. Nah, jadi kan dari kami ini kan 2 tim jadi 1. Nah, itu jadi total kan ada 20 orang. Nah, 20 orang ini kami bagi ke 7 dusun. Itu untuk ya ini satu dusun 3-4 orang lah untuk ya ikut serta dengan kegiatan warga di sana di setiap dusun yang ada. Jadi tiap dusun tuh bisa merata gitu. Soalnya kan ya dari kami tujuan awal kan
menyeluruh satu desa. Nah, sebisa mungkin kami mengikuti juga kegiatan yang ada di masing-masing dusun gitu. Ya. Dengan membagi anggota. Berarti satu desa ini 7 dusun dan kalian itu mengayomi semuanya lah ya. Ya, sebisa mungkin Sebisa untuk mungkin. mengikuti. Walaupun memang kalau pada faktanya mungkin ya karena kami posko ada di dusun Gedono, Gedono. ya kami memang lebih banyak lah mungkin Kegiatan presentasinya di ya sini. kegiatan di dusun sini. Tapi jarak antar dusun itu jauh apa gimana Mas di sini? Kalau jarak antar dusun sebenarnya sih ya nggak terlalu jauh Mas. Cuman memang kalau di Desa Donomulyo ini kebetulan itu jaraknya itu dipisah oleh ya kebun-kebun dan ya, sungai sawah lah. Oh, berarti Dan- lumayan pelosok ya Mas? Ya cukup bisa dibilang gitu. Namun untuk dari warganya sendiri itu sebenarnya cukup banyak sih Mas. Oh, Tapi iya. di dusun Gedono ini sih, kalau yang kayak di dusun Kalisala, Mimbang, Watepis dan Manadri itu mungkin ada sekitar ya 50 kakak saja dalam satu dusun. Sedangkan kalau di sini itu bisa sampai 100 lebih sih. Paling dusun Paling padat banyak, penduduk. paling Pak. padat. Dusun ini. Iya. Iya. Oh ya, terkait kalau misalnya ada kegiatan nih Mas, pemuda-pemuda di sini bagaimana responnya Mas? Kalau pemuda sendiri kalau di sini karena kemarin kan sebelum penerjunan di tanggal 6 kan kami juga melakukan survei ya. Survei. Sudah survei terlebih dahulu prasurvei KKN. Itu kami ya nanya-nanyai tentang pemuda di sini Karang bagaimana Taruna. Karang Taruna yang ada di sini ke pihak kepala desa dan PKK yang menyampaikan untuk beberapa tahun ini memang agak kurang aktif Mas. Oh, Karena mungkin usia-usia produktif kerja itu banyak yang merantau. Iya. oh malah perantau ya? Iya betul. Dan jadi ya kebanyakan kalau gapnya itu sangat jauh gitu Mas. Yang rata-rata di warga sini mungkin usia-usia lansia dan bawahnya itu baru nanti usia-usia anak SD, Anak-anak. SMP Iya. gitu. Jadi usia-usia 20-an itu Rentangnya jauh. cukup sepi sih. Berarti pemuda di sini dikatakan lumayan tidak banyak ya Mas? Tidak banyak sih. Oke oke. Oke mungkin terima kasih Mas Alif dan Mas Hendra telah menyempatkan waktunya. Semoga KKN ini bisa berjalan sampai akhir dengan baik dan output yang diharapkan juga sesuai apa yang diharapkan oleh Mas-mas dan tim KKN-nya. Baik Sobat Untidar, itulah podcast kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Untidar yang ada di rumah. Sampai jumpa di podcast Sarang Untidar berikutnya. Bye. Thank you.